Halo, perkenalkan nama saya Hugi Ranwalika, NIM 182200100. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan di nomor 2 yang detailnya di nomor 29. Ya, ini kenapa HKI itu penting bagi artefak multimedia. Kemudian apa sih yang terjadi kalau kita melanggar HKI? Oke, ini sebagai background dulu ya. Kita tahu beberapa minggu kemarin ada berita nih, Once Michael disebut tak mau bayar royalti lagu ke Ahmad Dhani. Apakah benar ini terjadi? Setelah itu, DJKI langsung merespon dengan meluncurkan 3 fitur baru layanan KI dan aplikasi pusat data musik. Kemudian PLT Dirjen KI juga berkata bahwa pusat data lagu dan musik milik DJKI itu harus terintegrasi agar pembayaran royalti itu bisa transparan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih HKI itu? Nah, HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kemudian apa itu lingkupnya, di mana domain lingkup HKI? Jadi HKI itu berada di dalam lingkup hak cipta dan hak milik industri dengan beberapa batasan, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan hak terkait pelaku produser, rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Kemudian apa sih dasar hukum dari HKI itu sendiri? Jadi ada 2 yang menjadi dasar hukum HKI. Yang pertama adalah Perjanjian Internasional Pokok. Itu ada 3, yang dari Bern Convention tahun 1883, kemudian Paris Convention tahun 1886, dan Perjanjian Pembentukan WTO di tahun 1994. Kemudian juga ada 7 undang-undang HKI nasional tentang hak cipta dan hak yang terkait dengan HKI. Lalu dari HKI tadi kita bertanya, apa sih definisi hak cipta sendiri? Jadi hak cipta adalah atau hak eksklusif dari negara bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian timbul pertanyaan juga nih, kenapa sih dibuat perlindungan hak cipta? Ya, seperti yang bisa dilihat ini bahwa ada 4 alasan kenapa dibuat perlindungan hak cipta. Yang pertama adalah untuk penghargaan atau pengakuan, yang kedua adalah insentif ekonomi, dan yang ketiga adalah perlindungan hak, dan keseimbangan hak individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas yang bersifat pribadi. Kemudian, pemegang hak cipta sendiri adalah pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Nah, selanjutnya kita akan meninjau tentang objek dari hak cipta itu sendiri. Jadi, ada beberapa objek hak cipta seperti ada karya seni, sastra, dan IP. Seperti contohnya adalah seni lukis, seni patung, arsitektur, puisi, lagu, adaptasi, program komputer, dan sebagainya. Kemudian juga ada hak terkait hak cipta itu sendiri, yaitu tentang performer, producer of phonogram, dan broadcasting organization. Sekarang jadi pertanyaan, apa hak yang dimiliki oleh pemilik hak cipta? Hak cipta atau pemilik hak cipta memiliki 2 hak. Yang pertama, hak eksklusif ekonomi tentang memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan, dan mempertunjukkan. Kemudian ada hak moral, yaitu tentang penyebutan nama pencipta, hak moral tentang penyalahgunaan nama pencipta, dan hak moral atas perusakan karya pencipta. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kalau kita nih adalah pelaku pelanggaran hak cipta nih. Nah, pelaku pelanggaran hak cipta seperti contohnya kegiatan plagiarisme, pembajakan, dan peer-to-peer file sharing, ini dikenakan sanksi pidana dengan denda minimal 1 miliar dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Ini dilihat dari pasal 72 UU Hak Cipta. Nah, sekian penjelasan tentang HKI dan apa itu HKI, kemudian lingkup-lingkupnya, dan apakah kita harus menaati HKI dan bagaimana dampaknya untuk kita, dan kita harus menaati HKI hak cipta ini ya.
supaya kita dapat berlaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga kita juga bisa menghargai para seniman dan para kreator yang sudah membuat ciptaannya. Sekian dari saya, mungkin banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.